Hampir habis. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas gabungan E, Telkom University, akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah e-commerce dan bisnis informasi. Kelompok kami bernamakan Analisa ID yang beranggotakan Anissa Sarah Fadila, Farina Bas Salman, saya sendiri, Naura Salsabila Ramadana, Tasania Fitri Diana, dan Muhammad Dafa Aldira. Ada beberapa topik yang ingin kami sampaikan dalam presentasi ini, berupa cara bagaimana mendaftarkan iklan di beberapa platform sosial media. Di antaranya YouTube Ads, Instagram Ads, WordPress, LinkedIn Ads, Facebook Ads, dan TikTok Ads. Kami juga akan menjelaskan media sosial yang paling efisien untuk pembuatan iklan yang akan kami gunakan. Selain itu, kami juga akan menjelaskan strategi iklan yang efektif dan efisien. Untuk pemaparan YouTube Ads akan dijelaskan oleh Anissa Sarah Fadila. Baik, yang pertama ada platform YouTube. Untuk melakukan iklan di platform YouTube, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengklik www.youtube.com/YT-advertise. Setelah itu, next, kita akan melihat tampilan layar seperti yang pertama itu ada be seen where everyone is watching. Nah, di sini ketika sudah muncul layar ini, kita akan mengklik Start Now. Setelah Start Now, akan muncul laman Google Ads yang berisikan Confirm Payment Info dan Customer Info. Pada Confirm Payment Info itu ada form yang harus kita isi. Yang pertama itu billing country, itu kita pilih Indonesia. Selanjutnya ada time zone, kita pilih Jakarta. Terus ada introductory offer. Nah, di sini kita bisa memilih yes or no. Karena kita tidak ingin mendapatkan performance tips, jadi kita klik no. Kemudian di customer info ada pilihan tipe akun. Tipe akun yang kita pilih adalah individual. Nah, setelah kita memilih tipe akun, kita akan memilih pajak, informasi pajak. Nah, di informasi pajak ini ada pilihan tax status atau status dari pajak kita. Kita dapat memilih personal. Setelah itu kita menuliskan nama kita dan alamat. Next. Pada kolom alamat ini kita harus mengisi alamat mulai dari provinsi hingga alamat yang lebih terperinci. Setelah itu ada pilihan how to pay. Di sini ada dua pilihan tipe pembayaran. Yang pertama pembayaran secara manual dan yang kedua pembayaran secara otomatis. Nah, untuk di sini kita memilih manual payment atau pembayaran secara manual dengan ada 3 tipe pembayaran manual, yaitu yang pertama ada GoPay, ada transfer bank, dan ada debit atau kredit. Di sini di contoh kita akan memilih pembayaran secara GoPay. Kemudian kita pilih GoPay. Setelah kita memilih GoPay, kita akan mengisi terms and condition dari Google Ads. Setelah itu kita melakukan submit. Setelah kita mensubmit ini, akan muncul nomor rekening yang harus kita transfer. Next. Selanjutnya ada Instagram Ads. Instagram Ads ini merupakan fitur yang disediakan Instagram untuk kita melakukan iklan, baik mengiklankan produk secara berbentuk video maupun foto. Next. Cara yang pertama untuk melakukan iklan website melalui Instagram yaitu dengan yang pertama kita harus memastikan bahwa akun kita merupakan akun bisnis ataupun akun profesional. Setelah akun kita berbentuk akun bisnis ataupun profesional,
kita dapat memilih fitur promotion. Nah, di dalam fitur promotion ini akan ada beberapa step-step. Step yang pertama, kita harus memilih postingan yang ingin kita promosikan. Itu dapat berupa video maupun foto, dapat berupa feeds ataupun Instagram stories. Setelah kita menentukan pilihan yang ingin kita iklankan, kita harus memilih goal atau pencapaian yang ingin kita fokuskan. Di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama melakukan lebih banyak profile visit, yang kedua ada website visit, dan yang ketiga lebih banyak messages. Karena kita ingin mengiklankan website, berarti kita memilih yang kedua. Yang kedua itu yaitu more website visit. Setelah kita mengklik more website visit, next, ada define your audience. Define your audience ini adalah target audience yang ingin kita pilih. Di sini ada 2 target. Yang pertama otomatis, atau yang kedua membuat target sendiri. Kalau kita memilih otomatis, itu sudah diatur dengan Instagram melalui big data yang dimiliki Instagram, menyesuaikan dengan followers yang kita miliki. Atau jika kita ingin melakukan pemilihan dengan cara melakukan create your own, berarti kita dapat memilih target kita berdasarkan umur, usia, daerah, hingga hobinya. Setelah kita memilih audiens, setelah kita memilih audiens, di sini ada kita melakukan pemilihan budget dan durasi. Pada pemilihan budget itu dimulai dari 10.000 dan tak terhingga. Kemudian durasinya itu dimulai dari 1 hari. Di sini kita contohkan kita mengambil durasi 6 hari dengan budget seharinya 50.000. Berarti total kita selama 6 hari yaitu kita mengeluarkan uang sebanyak 300.000. Setelah kita memilih 300.000 untuk 6 hari, akan muncul review your promotion. Pada review your promotion ini akan muncul dari awal sampai akhir postingan yang ingin kita pilih hingga cara pembayaran. Next. Nah, di selanjutnya setelah kita melihat review yang ingin kita lakukan pengiklanan, kita akan diarahkan ke payment information. Di payment information ini ada beberapa pilihan pembayaran. Yang pertama itu melakukan transfer melalui ATM, ada juga menggunakan kartu kredit, dan yang ketiga itu ada Doku Wallet. Di sini agar mudah kita memilih bank transfer. Setelah kita memilih bank transfer, akan muncul payment details. Di payment details ini kita harus memasukkan nama awal, nama akhir, dan email kita. Setelah itu kita dapat mengklik continue. Setelah kita mengklik continue, akan muncul rekening dan nama bank yang harus kita transfer dengan nominal yang harus ditransfer. Sekian untuk Instagram. Selanjutnya ada WordPress yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada WordPress. Next. Tahapan pertama, kita masuk terlebih dahulu ke halaman admin WordPress untuk melakukan login. Yang kedua, untuk memasukkan banner iklan di WordPress, kita pilih menu media, lalu tambah baru. Pilih upload banner gambar yang kita punya. Selanjutnya, pilih plugin yang terdapat pada bagian menu pengaturan Add Inserter. Lalu setelah masuk ke halaman plugin, setelah masuk ke halaman plugin Add Inserter, pilih tab nomor 1 dan masukkan kodenya. Selanjutnya yang terakhir, untuk mengatur letak iklan, silahkan checklist di bagian
yang kita inginkan, seperti di homepage, before, HTML, dan lain-lain. Seperti pada gambar di sini, contoh iklannya terletak pada sebelah kanan gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada LinkedIn Ads. Jadi LinkedIn Ads ini merupakan fitur iklan yang dikeluarkan oleh LinkedIn, sebuah media sosial networking yang diisi oleh para profesional dari berbagai bidang. Sekilas mengenai fitur yang ini memang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja. Namun keunggulannya bukan hanya itu saja, karena terdapat banyak profesional atau pebisnis lainnya yang memanfaatkan ini sebagai lahan marketing untuk dihidupi setiap penggunanya. Untuk langkahnya itu, kita pertama membuka situs webnya businesslinkedin.com karena itu merupakan LinkedIn Ads-nya. Lalu kita dapat mengisi data berupa nama kita, mata kurs uang yang kita pilih, lalu ada website yang ingin kita, ini merupakan opsional yang kita pilih sebagai website yang akan kita kampanyekan. Lalu kita dapat mengatur grup kampanye sesuai yang kita inginkan. Lalu kita klik next, maka ini terdapat objective selection di mana kita dapat memilih lokasi tempat kita berada. Saya memilih di sini adalah Bandung sebagai target audiensnya. Lalu pada ad format, terdapat 8 opsi yang dapat pengiklan pilih. Yang pertama itu ada single image ad. Jadi ini merupakan foto yang akan diiklankan dalam LinkedIn. Dengan target audiensnya itu sebesar 690.000 lebih, dengan total yang dikeluarkannya itu dalam 30 hari atau sebulan, $970 hingga $1.800. Dengan target pencapaian dalam sebulan, 51.000 hingga 110.000. Dengan rata-rata frekuensi dalam sebulannya itu 1,8 hingga 3,4. Lalu yang kedua ada carousel image ad, di mana ini target audiensnya sebesar 690.000 lebih, dengan 30 hari yang harus dikeluarkan oleh pengiklan adalah $970 hingga $1.800. Dengan target pencapaian dalam 30 hari 44.000 hingga 98.000. Dengan rata-rata 30 hari atau sebulan, frekuensinya 1,8 hingga 3,4. Lalu yang ketiga ada video ad. Jadi kita dapat mengiklankan video kita. Dengan target audiensnya itu 660.000 lebih, dengan biaya yang dikeluarkan dalam 30 hari itu $970 hingga $1.800. Dengan target pencapaian dalam 30 hari 51.000 hingga 110.000. Dengan rata-rata frekuensi per bulannya itu 1,8 hingga 3,4. Lalu yang keempat ada text ad, di mana kita dapat membuat iklan berupa teks yang akan ditampilkan pada halaman kanan di LinkedIn. Untuk estimasi yang akan diramalkannya itu menurut LinkedIn adalah 690.000 lebih, dengan total biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan adalah $66 hingga $390. Dengan impresinya itu 33.000 hingga 200.000. Dengan CTR-nya 0,032% hingga 0,047%. Dalam 30 hari diestimasikan jumlah kliknya itu 66 hingga 370 klik. Lalu yang kelima ada spotlight ad. Jadi kita dapat menggunakannya untuk mempost gambar yang akan ditampilkan pada feed baru di LinkedIn. Target pasarnya itu sekitar 690.000 lebih. Dengan total biaya dalam 30 hari yang dikeluarkan adalah $270 hingga $900. Dengan impresi dalam 30 hari itu
22.000 hingga 120.000. Dengan CTR-nya itu 0,25% hingga 0,38%. Dengan kliknya itu dalam 30 hari dapat mencapai 84 hingga 360 klik. Lalu ada follower ad. Jadi kita dapat melakukan personalize menggunakan data profil kita dengan promosikan halaman perusahaan kita melalui desktopnya. Dengan 30 hari itu yang dikeluarkan oleh pengiklan itu $270 hingga $900 dengan target audiensnya itu sebesar 660.000 lebih. Lalu CTR-nya 0,25% hingga 0,38% dengan 30 hari kliknya itu 84 hingga 360. Lalu ada conversation ad, di mana kita dapat mengirimkan kepada audiens kita berupa inbox atau pesan. Dengan target pasarnya itu 660.000 lebih, dengan yang dikeluarkan oleh pengiklan itu dalam 30 hari adalah $120 hingga $740. Dengan pesan yang dikirim dalam 30 hari adalah 180 hingga 1.100. Lalu yang terakhir ada event ad. Jadi kita dapat menggunakan ini sebagai event yang akan ditampilkan dalam feed LinkedIn. Dengan target audiensnya itu 660.000 lebih, dengan total biaya yang dikeluarkan selama per 30 hari adalah $940 hingga $1.800. Dengan impresinya itu 64.000 hingga 130.000. Dengan CTR-nya itu 1,1% hingga 1,7%. Dengan kliknya itu dalam 30 hari 680 hingga 3.200. Lalu setelah kita memilih dari opsi yang tadi, pada Adformar kita dapat mengatur budget dan penjadwalan iklan yang akan kita tampilkan dalam LinkedIn. Di mana pengiklan dapat mengatur biaya yang akan dikeluarkan oleh pengiklan dengan mengatur kapan dia mulai kampanyenya tersebut. Lalu kita diarahkan kepada conversion. Di conversion ini terdapat enter your setting dan define how you would like to track your conversion. Nah, untuk enter your setting, kita dapat mengatur apa yang kita pilih, bagaimana visitor melihat websitenya ketika iklan yang kita iklankan itu muncul di bagian website di desktopnya. Kita dapat memilihnya itu add to cart, download, install, key page view, lead, other, purchase, and sign up. Lalu untuk estimasi kita dapat memilihnya sesuai kemauan kita, atau ini opsional. Lalu untuk kliknya sendiri, terdapat beberapa opsi, diantaranya 1 hari, 30 hari, 7 hari, dan sehari. Lalu kita dapat mengubah atribusi kita dalam interaksi yang akan dikonversikan. Apakah last touch setiap kampanyenya atau last touch di akhir kampanyenya. Lalu kita memilih menggunakan website yang akan kita pasarkan dengan tag untuk direkomendasikan pada halaman LinkedIn, di mana kita masukkan analisa blogspot.com. Maka setelah create ini, maka kita dapat mengatur sesuai keinginan kita jikalau nanti kita ingin mengubah apa yang akan kita iklankan. Selanjutnya ada Facebook Ads yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada Facebook Ads, di mana Facebook Ads itu merupakan sebuah situs atau laman iklan Facebook yang akan membantu website suatu bisnis, di mana nantinya website bisnis ini akan bisa dipromosikan sesuai target konsumen bisnis yang diinginkan. Next.
Jadi tahap pertama yang harus dilakukan adalah membuka Facebook page. Jadi kemudian memilih jenis halaman yang menggambarkan bisnis yang dijalankan. Hal ini dilakukan untuk menjadikan akun Facebook itu menjadi kategori bisnis. Next. Kemudian setelah itu Facebook akan mengarahkan untuk membuat halaman dan kemudian mengisi kolom informasi halaman yang sudah disediakan seperti nama halaman, untuk menjelaskan tentang apa halaman ini dan kategori halaman, untuk memaparkan jenis bisnis atau topik yang diwakili halaman. Next. Kemudian setelah membuat halaman, tampilan yang dihasilkan setelah mengklik buat halaman seperti gambar pada slide ini. Next. Setelah itu, kita dapat memilih kampanye untuk tujuan dalam melakukan interaksi terhadap orang yang ingin melihat iklan Facebook yang akan diposting. Nah, di sini kita dapat mengisi kolom yang sudah disediakan Facebook. Terdapat kolom nama kampanye. Kami mengisi analisa ID, kemudian kategori iklan khusus, untuk menyatakan apakah iklan yang akan dipost itu berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, pemilu, atau apapun. Kemudian terdapat rincian kampanye, yaitu jenis pembeliannya itu di sini kami memasang lelang ketika ada pembayaran transaksi di dalam iklan yang kami pasang. Next. Terdapat pilihan tujuan kampanye. Kami memilih lalu lintas kunjungan untuk tujuan meningkatkan viewers pada blog kami, dan kemudian juga terdapat pilihan pada Facebook Ads ini, yaitu menu uji A atau B, itu berfungsi untuk uji kampanye set iklan dan iklan terhadap satu sama lain untuk memahami strategi yang mana memberikan hasil terbaik. Kemudian di sini terdapat bagian di mana kami harus mengisi nama set iklan. Nama set iklan yang kami pasang yaitu analisa.id, kemudian traffic. Traffic di sini merupakan pilihan tempat yang ingin mendorong lalu lintas iklan, yaitu situs web, dan terdapat promo yang bisa dipasang juga pada iklan yang akan ditampilkan, dan anggaran atau jadwal. Jadi anggaran harian yang dipatok dari Facebook Ads itu minimal 200.000. Next. Sedangkan durasi yang dipatok minimal dari Facebook Ads itu selama 1 bulan. Jadi minimal untuk beriklan itu tidak bisa kurang dari 1 bulan. Dan terdapat pilihan audiens atau pemirsa. Jadi di sini kita dapat menentukan siapa saja yang ingin pengiklan targetkan untuk melihat iklan yang diposting. Sini lokasi audiens yang kami pasang yaitu berlokasi di Indonesia, kemudian berumur 18-65 tahun, jenis kelamin, semua jenis kelamin. Next. Penargetan terperincinya yaitu semua demografi, kemudian minat dan perilaku keluasan penargetan terperincinya kami nonaktifkan agar lebih menjangkau lebih banyak audiens yang lihat. Next. Selain itu, Facebook Ads juga dapat kami sambungkan dengan akun Instagram. Jadi di sini juga bisa mencantumkan username yang berkaitan dengan
bisnis atau kampanye iklan yang kami akan posting. Dan penyampaian iklan juga kami memilih bagian iklan, menyusun iklan dengan berupa gambar atau video tunggal. Next. Selanjutnya berkaitan dengan materi iklan. Pada tahap ini, pengiklan diarahkan untuk mengupload gambar dari file yang dimiliki pengiklan, yaitu kami memasang iklan berkaitan dengan blog kami, yaitu analisa. Kemudian kami juga mengisi teks utama, yaitu berisikan kunjungan blog analisa untuk tahu lebih lanjut informasi terkait blog maupun blogger. Kemudian judul iklan yang kami pasang yaitu blog analisa dengan deskripsi bagi kalian yang tidak mau ketinggalan update konten terbaru dari kami. Kalian bisa berkunjung ke website ini, Blogspot, analisa Blogspot, Instagram, dan TikTok yang telah tersedia. Next. Pada tahap ini, pengiklan dapat mengatur bahasa yang ingin digunakan dalam beriklan dan dapat menambahkan terjemahannya sendiri. Kemudian, pada gambar sebelah kanan itu menampilkan gambaran ketika analisa sudah memposting iklan yang telah dibuat sebelumnya. Next. Pada slide ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tampilan dan settingan gambar yang nantinya akan diupload ke dalam Facebook Ads. Next. Yang terakhir adalah tahap metode pembayaran. Di sini Facebook Ads menawarkan metode pembayaran, 3 metode pembayaran, yaitu kartu debit atau kredit, bank transfer, dan gerai Alfamart. Setelah memilih dari salah satu metode pembayaran tersebut, pengiklan dapat melanjutkan untuk mengisi detail pembayaran. Misalnya kamu memilih di sini yaitu kartu debit atau kredit. Form yang harus diisi yaitu berkaitan dengan nama di kartu, nomor kartu, bulan, tahun, dan CVV. Sekian dari Facebook Ads. Selanjutnya ada TikTok Ads yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang TikTok Ads. TikTok Ads ini tidak hampir sama ya dengan Instagram Ads kurang lebihnya. Namun yang pertama kali harus kalian ingat, kalian harus mempunyai akun TikTok itu tersendiri dan video yang akan kalian deliver kepada halayak ramai. Next. Setelah kalian membuat akun dan membuat konten yang telah kalian sediakan, kalian menuju settings untuk mempromosikan video kalian. Setelah go to settings, kalian klik ke go to creator tools dan klik promote. Nah, setelah kalian klik promote, di bagian promotion kalian akan memilih video yang akan kalian deliver kepada khalayak ramai. Nah, di sini setelah kalian pilih akan muncul what is your goal, kepada siapa video itu ditujukan. Di sini ada bisa ke viewers dan juga ada tolong di zoom yang bagian 4 di kanan. Nah, what is your goal? Ada more video views dan more website visit. Di sini kita akan menyontohkan di more video views dan more website visit. Untuk more website visit, selanjutnya. Untuk more website visit, nanti kita setelah mengklik akan mengisi URL yang akan kita tuju untuk nanti pemirsa akan dideliverkan nanti di video tersebut. Nah, actionnya itu ada learn more, shop now, sign up, contact us, apply now, dan book now. Setelah memilih hal tersebut, kita memilih audiensnya, apakah secara otomatis dari sistem TikTok-nya ataupun dari custom kita sendiri. Selanjutnya.
setelah kita memilih audiens, kita akan memilih budget dan tanggal hari yang akan kita deliverkan. Misalnya durasinya kita di sini mencontohkan 3 hari. Nah, per harinya itu sekitar 14.900 untuk biaya yang diperlukan. Nah, berarti kita memerlukan 44.700 koin yang akan kita keluarkan selama 3 hari dengan estimasi video views-nya sekitar 1,2 juta views. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahap-tahap sebelumnya, di sini kita mengoverview lagi atau mengecek kembali apakah sudah benar tujuan kita, audiens, dan budget segala macamnya untuk kita melakukan payment. Nah, untuk payment sendiri, kalau dari TikTok itu, setelah kita melakukan recharge ini, koin tersebut akan dikonversikan menjadi rupiah. Nah, rupiah ini kita bisa bayar di Apple Pay atau Google Play Store. Namun lebih gampangnya kita juga bisa menggunakan Dana dan juga bisa menggunakan aplikasi pembayaran lainnya seperti transfer dari bank. Selanjutnya ada media sosial yang paling efisien untuk pembuatan iklan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan media sosial yang paling efisien untuk pembuatan iklan. Jadi berdasarkan data Hootsuite di Indonesia sendiri, YouTube menjadi pemimpin pasar sebagai sosial media yang sering digunakan dengan presentasinya itu 88%, WA 84%, Facebook 82%, dan 79%-nya adalah Instagram. Selain itu ada Twitter juga yang mencapai 56%. Ini ada sumber juga dari Tokopedia. Untuk strategi iklan yang efektif dan efisien akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi iklan yang efektif dan efisien. Next. Pertama, memiliki target audiens yang tepat. Bentuk iklan harus disesuaikan dengan target market supaya lebih mudah dan cepat untuk diterima. Yang kedua, mengetahui waktu terbaik kapan harus beriklan. Dalam strategi memulai beriklan, sebaiknya kita dapat menganalisa kapan waktu paling tepat sesuai dengan momen yang telah terjadi pada waktu itu. Dan yang terakhir, menggunakan sumber daya yang baik. Kita bisa mengiklankan dengan menggunakan media sosial yang saat ini sudah beragam pilihannya, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Oke, sekian presentasi dari analisa kelompok 4 kelas gabungan E. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.